在找什么？鬼宗报仇吧！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pertarungan antara tetua duo dengan Kaisar Changwu yang begitu sengit. Meskipun Kaisar Changwu mengeluarkan semua kemampuannya, yang bahkan menampilkan proyeksi seorang kaisar, tetap aja dia dibuat kewalahan. Di mana tetua duo dengan kekuatannya mampu menyerap semua esensi dari proyeksi itu dan menggepreknya menggunakan teknik pedangnya. Setelah itu barulah perasaan takut yang kini timbul di hati Kaisar Changwu menjadi besar karena dia juga mendengar tentang tetua Guying yang tewas di tangan tetua duo. Demi untuk menyelamatkan diri, Kaisar Changwu pun membakar esensinya untuk kabur dari sini. Tapi Lord kita tidaklah membiarkannya dan langsung mengaktifkan formasinya sehingga Kaisar Changwu tidak bisa kemanapun dan tetua duo langsung kembali mengikatnya. Selain daripada itu, Lord Qinchen berniat menjadikan Kaisar Changwu sebagai pelayannya. Jadinya ia pun mengeluarkan teknik mentalnya memasuki ke alam bawah sadarnya untuk menyimpan segel miliknya. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Lord kita pun berhasil menyimpan segelnya dan jadilah Kaisar Changwu pun menjadi pelayannya. Xiansu yang datang ke sana awalnya merasa khawatir, tapi ketika dijelaskan akhirnya ia pun merasa senang karena Lord kita baik-baik saja. Dan kita pun langsung masuk ke episode terbarunya. Di sana perbincangan pun terjadi antara Qinchen dan juga Kaisar Changwu yang mana diketahui anggota sekte ilusi saat ini tengah dalam bahaya, yang dalam hal ini adalah Chen Sisi. Jelas situasi tersebut membuat Qinchen pun berniat inginlah menyelamatkannya dengan segera mengajak semuanya untuk segera pergi menyelamatkannya. Lord Qinchen jelas khawatir jika Chen Sisi ditangkap oleh Kaisar Guntur maka hidupnya akan binasa. Tapi lagi-lagi tetua duo ini mulailah menjadi kompor. Ia memanasi Xiansu menanyakan apakah dia tidaklah marah. Xiansu bilang dia tidaklah marah ataupun cemburu karena meskipun Chen Sisi cantik tapi dia percaya jika Lord Qinchen tidak tertarik kepadanya. Dengan sedikit kekesalan di wajahnya, Xiansu pun mengajak Qinchen agar segera pergi, tapi dalam hati ia tidak bermaksud menyelamatkan Chen Sisi melainkan ingin menghajar Kaisar Guntur alias Kaisar Peng Lei. Tapi sebelum pergi, Lord Qinchen menyuruh Kaisar Changwu agar pergi duluan untuk mencari lokasi Kaisar Peng Lei berada. Mendengar itu Kaisar Changwu pun mengangguk dan langsung pergi. Selain itu, Lord kita juga kembali memasukkan tetua duo ke dalam tungku dan tepat di saat itu, seseorang pun datang menghampirinya dan dia adalah Zhao Jiwei. Kedatangannya langsunglah dibuat bingung dengan keadaan Lord Qinchen dan juga Xiansu yang kini baik-baik saja, di mana sebelumnya keduanya tengah dikejar oleh Kaisar Changwu yang sangat kuat. Lord Qinchen bertanya ada apakah gerangan Zhao Jiwei mendatanginya, apakah ada perlu dengan dirinya. Zhao Jiwei menggelengkan kepalanya dan kini menanyakan kebingungannya tentang di manakah Kaisar Changwu yang tadi mengejarnya. Dengan santuy Lord kita tidaklah memberitahukan yang sebenarnya, melainkan dia hanya bilang jika Kaisar Changwu telah lama pergi. Mendengar itu Zhao Jiwei menjadi terkejut, dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan masih enggan untuk percaya dengan kata-kata Lord kita. 你居然没事？苍武皇不是在追杀你吗？ 秦某就先告辞了。 Jelas di saat ini Lord kita inginlah segera pergi tapi kembali dihentikan oleh Zhao Jiwei yang langsung mengatakan kalau dirinya inginlah pergi bersama Qinchen karena dia takut dengan tempat ini yang sangat berbahaya. Tapi jelas karena di sini Lord kita sudah ada Xiansu, jadi dia pun menolak permintaan dari Zhao Jiwei dan langsunglah Lord kita pun pergi. Melihat itu jelas ia pun menjadi sedikit marah. 有缘再见。清晨，气死我了！
那我就偷偷跟着你。 Scene kemudian berpindah di langit yang memperlihatkan Lord Qingchen dan juga Xiansu melesat maju untuklah mencari Chen Sisi. Namun di sana Xiansu tampak bingung kemanakah mereka harus mencarinya. Begitupun dengan Lord Qingchen yang tidak berdaya karena tempat ini sangatlah luas jadi akan sulit untuk mencarinya. Awalnya Lord kita pun teringat dengan kedua monster dan langsunglah ia pun melihat kondisinya di dalam cincin. Tapi kedua monster ini sedang tertidur jadi dia tidak bisa dikeluarkan. Tak lama dari itu mereka kemudian sampai di sebuah bukit dan tak disangka Xiansu pun merasa kesakitan akibat pertarungannya tadi dengan Kaisar Changwu. Melihat itu Lord kita pun meminta Xiansu agar mengeluarkan buah ajaib dan menyerapnya. Xiansu langsung melakukannya dan tak disangka setelah memakannya napas di dalam tubuhnya pun menjadi padat dan semua energinya pun sudahlah dipulihkan. Dengan begitu, mereka pun langsunglah kembali melanjutkan perjalanannya. Di sana, Lord Qingchen menyarankan Xiansu agar segera melakukan terobosan. Karena menurut Lord Qingchen, dengan melakukan terobosan menjadi Kaisar Wu, maka secara otomatis akanlah mampu memahami 10 prinsip teknik dari ruangnya. Karena kekuatan ruang ini sangatlah berbeda dari teknik lain, yakni ia tidak bisa dipadatkan terus-menerus, tetapi hanya bisa distabilkan dengan melakukan terobosan. Artinya, semakin tinggi kultivasinya maka teknik ruang akan semakin kuat. Scene berpindah pada sebuah tebing. Di sana terlihat ada Zhou Ziwei yang merasa kelelahan saat dari tadi mengejar kecepatan Qingchen. Selama 2 hari ini, perjalanan Qingchen dan Xiansu tidaklah mengendor. Dia merasa kalau keduanya sedang mencari sesuatu. Demi untuk mengembalikan staminanya, Zhou Ziwei pun kemudian mengambil langkah untuk memakan buah ajaibnya. Dan langsung aja semua energinya pun kembali memadat, bahkan dia pun masih bisa meledakkan energinya. Dengan begitu, Zhou Ziwei pun kembali maju untuk mengikuti Lord Qingchen. Scene kembali ke tempat Qingchen. Di sana keduanya pun kemudian berhenti karena merasakan getaran yang terjadi di tempat ini. Jelas Lord kita pun menjadi penasaran dan langsung menggunakan teknik matanya untuk mengetahuinya. Dan ternyata getaran ini bersumber dari kedua praktisi yang sedang melakukan pertarungan. Keduanya pun saling menyerang tapi salah satu dari mereka dibuat gentar dengan kini mengeluarkan teknik kabut untuk melarikan diri. Tapi jelas salah satu dari mereka tidaklah membiarkannya dan kini langsunglah mengejarnya dengan menggunakan senjata miliknya. Tapi pengejaran itu tidak berhasil yang malah kini senjata tersebut malah mengenai Lord kita. Beruntung dia pun berhasil menahannya. Diketahui kedua orang ini bernama Yao Wencheng dan juga Ding Hongda. Melihat adanya Lord Qingchen keduanya menjadi terkejut dan juga tersenyum dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Diceritakan kalau salah satu dari mereka yaitu Yao Wencheng tiba-tiba mendatangi Lord Qingchen, meminta bantuan kepadanya untuk menghajar lawannya. Tapi Ding Xingdu ini malah tertawa meremehkan Lord Qingchen yang dia rasa kalau dia ini adalah lemah. Nampaknya Yao Wencheng ini merupakan teman lama Lord Qingchen, alhasil ia pun menolongnya dengan menyerang musuhnya. Tak membutuhkan waktu lama bagi Lord kita untuk menangkapnya. Hanya dengan satu tangannya aja si musuh auto terikat dengan rantai daukinya. Segera Lord kita pun mendekatinya, tapi ia malah berteriak mengancam Qingchen jika dia berani menyakitinya, maka Lord Qingchen akanlah diburu oleh kelompoknya. Akan tetapi Lord Qingchen tidaklah takut. Dia malah langsung bergerak menyerangkan pedangnya pada orang tersebut dan alhasil dia pun pingsan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.